Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan berikan cara singkat agar rezeki mudah datang kepada kamu. Singkat sesingkat-singkatnya, kamu tinggal praktekkan saja dan ikuti saja. Simak videonya sampai selesai. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, membersamai kamu dan nemenin kamu menuju kamu istirahat. Dan insya Allah kalau kamu nonton video setiap jam 9 malam, video ilmu, video motivasi, bahkan video penyembuhan seperti ini, insya Allah sugesti tersebut atau materi yang saya sampaikan akan masuk ke dalam bawah sadarmu dan menjadi sebab kamu bisa sukses. Sebelum kita lanjut materi kali ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengajak Anda semuanya untuk menghadiri seminar online yang saya adakan, tepatnya nanti di tanggal 31 Agustus, hari Kamis, pukul 19.30 sampai selesai. Kita akan bahas materi tentang financial healing atau penyembuhan luka batin terkait finansial, karena itu sebenarnya menjadi kendala kenapa rezeki kita menjadi sempit, menjadi seret, menjadi sedikit. Nah, segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung klik landing page yang ada di deskripsi dengan infak sebahagianya saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seminar offline yang saya adakan di Terawas 3 hari 2 malam, tepatnya tanggal 22, 23, 24 September. Jadi segera daftarkan diri kamu, 3 hari 2 malam bersama saya, full ilmu, full edukasi, dan full terapi. 1 kali 24 jam kamu akan diterapi oleh saya di sana. Tentunya terapi keberlimpahan, terapi magnet uang, serta terapi kebahagiaan. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini dan daftarkan diri kamu segera. Dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni. Baik teman-teman, ada 5 hal, 5 cara, 5 teknik kalau kamu praktekkan dalam keseharian setiap hari, kamu akan rasakan rezeki kamu semakin berlimpah. Hanya 5 saja ya. Tapi di 5 yang ingin saya sampaikan ini perlu dipraktekkan, karena esensi dari ilmu adalah diamalkan atau dipraktekkan. Apa sih 5 hal tersebut yang bisa membuat rezeki kita menjadi mudah banget untuk datang kepada kita? Yang pertama yaitu bertakwa, artinya bertuhan. Ada satu ayat yang sangat menarik yang akan membuat kita sadar seketika. Ayatnya familiar banget kamu dengarkan, yaitu surat At-Tolak. Allah menyampaikan, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja", bahwa ketika engkau bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Setelah Allah berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan cukupkan semua urusannya. Perhatikan, kalimat pertamanya adalah takwa. Kalau takwanya benar, Allah akan berikan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang kita alami. Kemudian berikutnya Allah berikan bonus, yaitu rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Kalau satu hal lagi kita lakukan, yaitu berserah diri kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhan dan semua urusan kita. Bayangkan, pokok permasalahan kita ada di takwa berarti ya. Nah, takwanya ini yang harus dibenerin. Takwa itu mencakup banyak hal. Takwa itu tidak sekedar menjalankan perintah ibadah atau menjauhi larangannya, tetapi juga takwa itu bicara tentang perasaan, bicara tentang hati. Berbaik sangka tentang masa depan, kemudian jaga lisan, jaga pikiran, jaga perasaan. Itulah sejatinya takwa. Jadi yang pertama adalah takwa. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ini luas maknanya ya. Berbakti kepada orang tua setidaknya tidak menyakiti perasaannya. Kalau kamu tidak bisa memberikan sesuatu, setidaknya jangan kamu nodai atau lukai perasaannya. Buat orang tuamu menjadi bangga akan dirimu. Dan cara berbakti kepada orang tua salah satunya sering-sering berfatihah kepada beliau ya. Mau sudah meninggal ataupun masih hidup, Fatihah itu insya Allah akan menjadi jalan berkahnya kita juga. Kemudian kalau ada rezeki, sisihkan dan berikan kepada mereka ya. Hormati orang tua sehormat-hormatnya. Dan jangan lupa juga minta doanya serta minta ridhonya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu jujur lahir batin. Nah, ini nih pokok permasalahan orang nih ya. Jujur lahir batin artinya tidak selaras antara pikiran serta perasaan atau hati.
hati. Apa yang difikirkan lain pula yang dirasakan. Pikirannya meminta keberlimpahan, minta rezeki ke Allah, minta kesenangan, minta kebahagiaan. Tetapi hatinya tidak mencerminkan kebahagiaan tersebut, tidak mencerminkan keberlimpahan tersebut. Jadi nggak selaras ya. Antara lahir dan batin konflik terus. Coba perhatikan baik-baik. Kita itu 1 kali 24 jam itu paling sering tuh konflik dengan diri sendiri loh. Kita itu keseharian kita tuh hanya ribut dengan pikiran kita sendiri. Maka akhirnya lahirlah satu ilmu, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Seberapa perlu itu? Perlu banget untuk kita lakukan sehingga kita bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan apa yang kita inginkan. Flow saja, mengalir saja, biarkan Allah yang mengijabah doa kita. Jadi perasaan jangan ditekan. Sekali lagi ya, bawah sadar itu nggak bisa ditekan, bawah sadar itu nggak bisa dipaksa. Semuanya mengalir dengan apa adanya, jujur lahir batin. Nanti saya akan rangkum di bagian terakhir agar kamu bisa praktekkan setiap hari. Kemudian yang keempat, yaitu bersungguh-sungguh dalam ikhtiar. Man jadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat apa yang dia inginkan. Kalau Anda sedang ikhtiar lalu gagal, baru sekali gagal, itu wajar karena hampir orang yang sukses ya. Hampir orang sukses itu juga mengalami kegagalan. Jadi jangan sampai baru sekali gagal lalu timbul trauma. Gagal, coba lagi. Gagal, cek lagi di mana letak salahnya, lalu mulai lagi. Insya Allah kamu akan sukses di sana. Karena dengan bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh secara dohir itu ya, sungguh-sungguh secara ikhtiarnya. Tetapi sungguh-sungguh juga harus dilewati dengan sungguh-sungguh di hati. Perasaan kita, hati kita juga sungguh-sungguh dengan cara menjalankan ikhtiar langitnya juga. Itu yang keempat, singkat saja. Kemudian yang kelima adalah sedekah. Jangan bosan ketika saya mengatakan sedekah. Karena sedekah ini hampir tak tertolak. Kalau sedekahnya benar dengan cara yang benar, insya Allah akan Allah mudahkan. Ya, karena seringkali kalau kita bersedekah dengan cara sedekah yang baik, tiba-tiba Allah berikan keajaiban. Nah, pertanyaannya sedekah yang baik itu seperti apa? Sedekah yang baik itu pertama landasannya adalah jujur ke Allah ya. Jujur kalau pikiran kita tuh benar-benar minta dan berharap kebaikan dari Allah. Nah, lalu sadar bahwa sedekah itu hakikinya berbagi kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang kamu miliki kamu bagi pada orang lain sehingga orang lain juga merasakan kebahagiaan kamu. Ya, contoh misalkan yang paling umum sedekah dalam bentuk uang. Ya, karena kamu sudah bahagia dapat rezeki, kamu bagilah kebahagiaan itu kepada orang lain. Saya sudah pernah sampaikan di video sebelumnya, sedekah itu mulailah dari 5-10% dan setiap kali dapat bagilah kepada orang agar orang juga merasakan kebahagiaan kita. Dan perhatikan baik-baik barokah dan karomah dari sedekah tersebut. Insya Allah akan berdampak padamu. Cuma ada juga yang nanya ke saya, kepada siapa sebenarnya sedekah terbaik? Karena semua sedekah itu baik. Adakah dari yang baik itu yang terbaik? Adakah yang terbaik dari yang baik gitu ya? Ada. Yang pertama, sedekah yang terbaik adalah kepada kedua orang tua. Kemudian setelah orang tua adalah guru kita. Ya, perhatikan baik-baik, sekali lagi simak. Kemudian setelah orang tua zahir dan batin, yaitu saudara dekat yang benar-benar membutuhkan. Tapi perhatikan juga, sedekahmu kira-kira membuat dia atau membuat mentalnya menjadi mental ngemis, mental minta, mental ngarep pada manusia apa tidak. Kalau kamu sedekah rutin kepada seseorang atau saudaramu, tetapi membuat dia ngarep terus kepada kamu tapi tidak berharapnya kepada Allah, maka sebaiknya kamu hentikan sedekahmu kepada dia. Karena ada mudarat yang terlahir di sana. Dia jadi ngarep terus, ngarep sedekahnya orang dan membuat dia tidak murni berharap kepada Allah. Tetapi beda hal kalau misalkan orangnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, artinya kamu punya saudara yang sepuh, yang tua, yang nggak bisa ngapa-ngapain, barangkali om atau tante atau bude yang benar-benar dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu perlu untuk kamu santuni secara rutin. Itu arahkan sedekahmu ke situ. Kemudian yang ketiga, jelas kepada anak yatim, kepada orang-orang jompo, janda-janda tua, dan tempat ibadah. Ya, itu sedekah terbaik. Jadi tepat sasaran sedekahnya. Dan kalau bisa, kamu langsung berikan dari tangan kamu sendiri. Insya Allah, feel-nya, perasaannya akan beda. Baik, saya sudah sampaikan 5 poinnya. Sekarang yang dipraktekkan dalam sehari adalah yang pertama, perbaiki ibadahmu. Rutin setiap hari. Perbaiki perasaanmu, perbaiki takwamu. Kemudian yang kedua, mulailah silaturahmi kepada orang tua. Minimal buat dia tersenyum dulu lah. Kalau kamu nggak punya duit untuk disedekahi, minimal buat dia menjadi tersenyum dengan adanya kamu.
Kemudian yang ketiga, perbaiki setiap hari ya, perbaiki antara pikiranmu dengan hatimu dengan cara berdamai. Setiap hari praktekkan saja ini. Kemudian yang keempat, mulailah mencintai profesimu. Mulailah mencintai apa yang sedang kamu geluti. Tidak dengan melihat besar kecil yang didapat dari usahamu. Cintai profesimu dulu. Sampai benar-benar kamu jadi ahli di sana. Setelah kamu jadi ahli, maka jangan heran suatu saat uang yang akan datang ke kamu. Kemudian yang terakhir yaitu sodakoh atau sedekah. Setiap hari kamu lakukan itu, perhatikan, nggak butuh waktu lama kalau kamu prakteknya dari hati. Ya, semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ini dahsyat dan sudah berkali-kali saya praktekkan dan hasilnya sangat luar biasa. Kembali kepada kamu, kembali kepada kesungguhan kamu, kembali kepada keyakinan kamu. Kamu percaya nggak sih kalau saya menyampaikan seperti ini? Kalau kamu percaya, buruan dipraktekkan. Insya Allah manfaat, insya Allah barokah. Ikhlas dari hati, saya berikan ilmunya, dan silahkan kamu praktekkan dari hati juga dengan perasaan kamu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa, saya undang kamu untuk mengikuti seminar online yang saya adakan tanggal 31 Agustus nanti dengan infak sebahagianya. Sampai ketemu di seminar yang saya adakan. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.